Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi nih guys. Jadi ada rekan lagi. Kita akan coba lagi ngobrol-ngobrol aja. Yang penting hura-hura. Ngapain dibikin serius-serius? Kalau misalkan bisa satu. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung. Oke. Akan kenalkan nama, kosan dan apa keistimewaan kalian seperti hobi dan Saya. yuk urutannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamera yang on yang mana nih? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke. Nama saya Novi Jendra, bisa dipanggil Jendra, konsen Inti Jali Zero Sera Sera. Kemudian untuk kenapa tertarik dunia radio, karena saya penasaran, lebih penasaran aja gitu terkait dunia keamatiran gitu aja. Ya. Salam kenal. Keren ya, free plastik sih. Oh iya, spesial event Spesial. obrol santai. Obrolan santai. Saya dengan Arioni, Kolsen Yankee Delta Zero Romeo Hotel Foxtrot. Oke, saya untuk dunia amatir sebenarnya apa ya? Karena warisan juga. Karena dulu ikut orang tua amatir, ya kan? Nah, dapat warisan antena, terus HP, anggur. Lihat dulu orang tua, oh, enak di jalan gitu kan? Komunikasi kemana-mana. Ya akhirnya setelah anggur perangkat turun ke saya pakai ya jadinya gitu ikut-ikutan pasang di mobil gitu. Awalnya sih itu buat pasang di mobil, komunikasi di mobil, cari teman perjalanan, rekan-rekan perjalanan. Tapi malah jadi serius ya. Seriusnya kayaknya dipaksa ini. Ya. Seriusnya dipaksa ini. Karena kalau nggak dipaksa ya gitu aja deh gitu, bikin santai, bikin enak kayak gitu. Jadi seriusnya dijeblosin serius ya. Nah sekarang bapak yang pakai rompi. Dari perwakilan dari Kelurahan Pondok Bambu. Oh, pencapir. Nama saya kalau di KTP Edi, panggilan populer Dora. Ya. Pak De siapa Pak De? Hah? Kalau Pak De? Pak De. Konsen saya Dengki cari ikut diamatir sebetulnya bukan ikut ya, karena kita warga negara yang baik aja. Kebetulan kita senang silaturahmi dan banyak temen, prinsipnya itu aja, berkomunikasi. Makanya saya punya konsen 2, di Rapi ada, Hari ada. Jadi silaturahmi, nggak kayak yang lain, terlalu idealis, saya nggak mau. Datar-datar aja dah. Bukan only ya. Bukan. Sebutnya only. Kalau kita melanjut ke yang itu, kenapa kok dipanggil Dora? Ada alasan nggak? Ya kebetulan dulu berangkat saya tuh dari komunitas. Berangkat dari komunitas siapa ya, ketungan dah. Pas passwordnya apa, kebetulan anak saya yang paling gede dulu tuh seneng nonton Doraemon tuh. Passwordnya apa ya, dia tuh Dora. Ya udah Dora aja sampai sekarang. Makanya ada yang memanggil, kalau yang belum itu Tante Dora. Aduh. Kalau belum tahu ya. Iya. Dan saya ya itu ikut organisasi ini karena pure silaturahmi dan warga negara yang baik, bayar pajak, taat pajak. Ya, pada dasarnya itu. Nggak ada hal yang ya bukan begitu depannya. Ya, setuju. Ya, ini memenuhi aspek kita PPH 21, PPH 23, PPH 26 gitu ya. Banyak nih PPH-nya gitu. Ini tayang kena kejer nih, habis tayang kena kejer nih. Sebenarnya ya kontribusi kita karena menggunakan frekuensi, jadi ada kewajiban kita untuk ini ya lisensi yaitu keamatiran atau tapi ya. Jadi
bagaimanapun juga ibarat surat izin mengemudi ya Udara. mengudara atau mengemudi sama harus kita punya. diberikan izin oleh pemerintah, dibikin payung, ada batas-batasannya apa yang boleh dan yang tidak boleh, karena kan bagaimanapun ini merupakan aset dari negara, semua informasi bisa disebarkan di sini, jadi kita ada inilah apa namanya, ada batas-batasan yang harus kita pahami gitu. Berarti secara tidak langsung cadangan negara berarti ya? Cadangan negara ya? Ya sebenarnya Lah, itu Cadangan boleh. tentara nasional. menurut saya sih lebih sumber daya alam ya, karena frekuensi kan adanya di alam gitu. Selain air, bumi, tanah ini ya. Itu pasal 31 ya di Undang-Undang Iya. Dasar 45 ya. Ada pasalnya guys. Ya, bumi dan air, nah itu dikuasai oleh negara. Tapi kenapa arahnya kita ke ini ya? Karena masih bulan kemerdekaan. Ini tuh, jadi Kenapa itu? apa sebagai himbauan ya buat yang memang istilahnya komunikasi yang dibawa ke apa namanya ke kolom apa ya minimal ya ikut dah dalam suatu wadah organisasi supaya ada terarah, dalam arti arahnya mana tergantung lah itu kan Ya, tergantung Google Map gitu Iya. kan. Ya, macam-macam kan, macam-macam Betul. hobi, ada yang DF lah, aku ada kayak tracker apa segala macam lah yang lain. Intinya taat aturan pemerintah, ada aturannya. Nih ya kayak kalau kita mengemudi ya minimal ya sih itu aja dasarnya. ya, setuju. Emang kemarin yang gara-gara ini ikut yang amatir tahunya jadi komunitas mobil. Awalnya dari Muna R3 ikut, ada pasukan subuh 492, kuliner 492, 494 belang-belentong. Saya mau nanya lagi. Bentar dulu, ini belum kelar. Itu frekuensinya yang aktif orang mau berangkat kerja, pulang kerja. Nah, kalau kita kan bukan kerja kantoran. Pasukan subuh berangkat jam 5. Habis itu kita keluar rumah jam 8. Pasukan 2. Kan pulang malam. Ini mau tanya, kenapa organisasi yang resmi sama kayak paguyuban kok lebih solid ya, lebih solid komunitas, lebih solid paguyuban kalau di bawah nih istilahnya paguyuban apa ya? Karena lebih cair. Nah itu poinnya. Tapi Berarti nggak pusing ngurusin. Tapi ada juga sih kenapa Cuman mereka tetap aturan frekuensinya seperti ini gitu. Mereka menggunakan pada saat di jalan aturannya seperti ini. Nggak mikirin yang lain. Mereka akan tertib lalu lintas, komunikasi seperti apa, gitu kan? Mereka nggak mikirin frekuensi yang mana. Gue pakainya cuma 492, 494, 496. Udah. ya itu yang saya tanyain kenapa? karena Kalau skopnya kita- lebih kecil. Oh, Organisasi skornya nasional dan itu lebih kecil. Dimana di sini karena skornya nasional, mungkin kepala kita yang rambutnya sama hitam, tapi isinya kan beda-beda. Nah, mungkin di komunitas mereka mencari persamaan bukan perbedaan. Emang. Nah, tapi persepsi sebagian teman-teman karena terlalu bineka tunggal ika menyatukan semua yang banyak itu kan bukan susah sih, tantangan tersendiri lah gitu. Mungkin jarak ketemunya juga jarang ngobrol, bareng. Kalau paguyuban kan sering ngobrol bareng paguyuban gitu ya. Oh enggak, intinya kalau menurut saya warganya lebih ketat. Tapi sebenarnya sama aja sih. Yang benar tadi itu tadi loh. Lebih cair. Iya itu. Karena ya saya beberapa kali ketemu rekan-rekan yang ujian ambil call sign dari Fortuner, ya dari apa, ya biar di jalan enak, gunain SAN, gunain AT walaupun cuma AT gitu kan, walaupun di jalan ntar ada yang seniornya ada terus orang di lokal mana ikut bagian dari situ gitu kan. Nah, kayak kemarin Jakarta Otomotif Radio Community JRC gitu kan, yang ketuanya kemarin Om Iwan seperti itu ya, sampai sekarang masih tetap ketua beliau.
grupnya tetap ada, guyup di WA, gitu, di jalan on berapa seperti itu. Cuman ya sepi Janjiannya di WA gitu. berarti ya? Janjiannya di WA dulu baru Ya, nyala. kalau Gitu. menurut Ane, kalau di ya ini pandangan ya pandangan kita unsur kepentingan. Nah Ya. itu tadi perbedaan, kalau di itu kan cari persamaan ya, bukan perbedaan ya. Ya, mungkin semua orang yang masuk organisasi atau apapun itu pasti punya niat. Niatnya ini kita nggak tahu karena dalam hati. Yang bisa kita lihat kan gimana perilakunya masing-masing. Kayak kalau saya fokusnya menghandle sesuatu yang besar, itu tantangannya juga besar gitu. Nah itu sih. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Artinya Indonesia merdeka. Udah merdeka ya? Udah. Udah lah. Kalau enggak kasihan. Baru kemarin saya mendapatkan upacara nangis Ya. pas di Indonesia Raya tuh menyusurkan asli itu. Emang gimana bocah? Di pantai kita kemarin di pantai. orang-orang Soal matahari ya. waduh asli itu kalau nggak pakai kacamata mungkin kelihatan air mata. Kena sorot nggak itu ke kamera? Enggak, Oh enggak. lihat aja di kegiatan kemarin aneh nggak ada foto aneh. Hilang mulu. Orang mana nih? Karena gini sih Om, kalau upacara kemarin kita itu pertama mungkin memang sih kita udah lama nggak upacara. Ini secara data aja ya. Kemudian Bener juga sih. kita dipimpin oleh panitianya adalah orang yang sudah terbiasa. Jadi mereka dapat ritmenya, dapat aturannya dapat dan suasananya juga kita beda. Nah, mungkin secara jujur aja kita dengerin lagu Indonesia Raya mana lebih sering daripada dengerin lagu yang sekarang gitu, Iya. yang K-pop Iya. pasti jarang. Nah, itu menurut saya sih mistisnya di situ. Khususnya, iya. Itu Ada. kan melibatkan hati. Kita Iya. mengenang itu bukan bendera secara fisik, tapi gimana orang-orang tua kita, kakek-kakek kita yang kita dulu merebut Memperjuangkan perjuangan kemerdekaan gitu, kemerdekaan yang asli. taruhannya itu nyawa gitu. Apa namanya asik terenyuh banget di pas Indonesia Raya langsung baru saya ngikutin upacara Full. Full, walaupun kepanasan apa jam Iya. 9:30 baru kita mulai upacara. Siang gitu ya. Iya Dan dapat gitu, kita dibagi dua, kemudian ada dua orang ini sebagai pimpinan regu kita ngelapor Iya. ke pembina upacara bahwa pasukan udah selesai. Pokoknya Secara formal dapat. formalnya Formalnya dapat dapat. gitu. Dan Bener-bener upacara gitu ya. apa ya, menurut saya sih lebih dalam sih katanya kemarin, karena ada lama nggak upacara juga sih. Mungkin seingat saya terakhir upacara SMA kan. upacara SMA pun belum pernah saya kabur terus makanya iya. panggil BP terus. Kirain dulu nggak SMA gitu. Karena ini semia. Asli harus wah apalagi pas sudah tengah laut betapa kecilnya laut itu ya Goyang-goyang. sono kecil kita kekuasaan balik lagi ke sono waduh kecil banget kita Iya. Sayang kemarin kita nggak makan sayur bayam, Bang. ya apa ya Iya. Kalau udah Nggak ada di sana. sayur bayam kita jadi kuat itu. iya Itu Ada sih. yang kangkung itu pun nggak kebagian tuh kangkung. Kangkung pelecing. Iya. Waduh. Itu enak. Iya. Kumis kangkung. Oke, berarti kalau dari kalian ini organisasi mana yang pertama diikuti? Rapika atau Orarika? Dari kita. Saya pertama kali ikut itu waktu itu mungkin sama Omoni ya. Saya waktu itu ikut touring. Tugas touring itu depan sama belakang. Saya baru beli HT karena diminta untuk HT biar enak gitu. Komunikasinya. Itu ke Jawa Timur. Itu kayaknya tutup gitu kan, tutup, kita pindah jalur dan segala macam gitu kan. Dari situ salah satu rekan amatir yang sudah amatir di komunitas itu menyarankan untuk legalitas meskipun menggunakan HT. Itu
Pepianus AFT. Wah, Yankee Echo One Tango X-ray misalnya. Pepianus menyarankan itu. Nah, kemudian saya waktu itu 2016 saya ikut ujian di Sabta Pesona. Sebelumnya Komikari almarhum tuh yang BTEK-nya, BTEK atau apa gitu ya. Bunar. Beliau satu hari, besoknya atau minggu besoknya 2 hari kan itu benar. ya ujian dan alhamdulillah lulus gitu. Kemudian saya mendapat konsen Inki Delta Zero Sierra Foto Sierra. Nah, semenjak itu saya lebih pede menggunakan untuk transmit, karena bagaimanapun kita kan di negara Indonesia, negara hukum, semua negara mungkin pasti ada aturan ya. Nah, di sana saya baru berani untuk transmit. Berapa ya? 2016 bulan September saya. Berarti duluan orari. Kemudian pas COVID, karena kebutuhan saya ke seberang, ternyata seberang itu lebih banyak pantai barat itu sampai Sumatera Barat. Itu lebih banyak frekuensi yang digunakan adalah rapi. Sehingga kembali lagi kepada tadi yang kebutuhan apa ya, akan komunikasi, akhirnya saya membuat ikrab tahun 2019 Kalau nggak salah ini Dora Jenderal mau bikin, makanya langsung. ya. Jadi saya bikin karena kebutuhan itu, karena di setiap lebaran di samping Posko, orari ya. ada kom, ini posko. ada bankom itu biasanya ada aparat kepolisian, ada posko, kemudian ada bankom di situ, tempat istirahat, bikin kopi dan segala macam gitu kan. Nah, saya merasa kalau saya tidak memiliki ikrab kayaknya kurang afdol gitu. Akhirnya saya membuat ikrab, dan sampai saat ini saya menggunakan 2 lesson, amatir dan rapi. Rapinya apa ya, Pak? Oh, Yankee Juliet Zulu 09 Pravu 5 Juliet. Belajar. Nah, itu kurang lebih. Kalau kamu nih? Kalau saya single. Iya. Only. Saat ini only. Only. Itu pun ya karena awalnya terima ini ya, lungsuran gitu kan. Perangkat antena nganggur di kota asal, perangkat saya kirim ke sini bawa. Kebetulan saya lagi pulang ke Palembang, saya bawa tuh pakai pesawat, masuk bagasi. Di sini saya coba berfungsi. Dan kebetulan saya kakak ipar ini orari gitu, amatir gitu. Dulu masih Charlie Zero Mike Eco India, itu kakak ipar. Saya ngobrol-ngobrol, udah pasang aja di rumah atau pasang di mobil ya gitu. Dan sih pasang di mobil, saya bilang. Udah, dari situ udah ikut ujian, daftar. Lebih sama 2015 2016 seperti itu. Lebih dulu nomor nih. Saya kan Iya, saya kan saya Romeo RS dan R, dia lebih dulu 2015 itu. sama omnya sama. Jadi saya masuk di situ, ikut ujian sama benar di mana DJ di Sabta Pesona. Ya, jadi di sana. Terus dapat konsen. Ya udah, jadi lah saya masang stiker, tempel di mobil seperti itu kan. Stikernya kayaknya andalan deh. Iya, stikernya andalan kayak gitu. Semua pemilik mobil itu. Stiker andalan depan belakang seperti itu, depan belakang. Saya takut. Jadi pada saat jalan juga, nah itu andalan. Gitu, touring juga, ayo yang depan yang belakang seperti itu andalan. Yang punya antena menclang, ayo closing di belakang seperti itu. Dan yang seperti Om Jendra bilang, pada saat lebaran ini ya itu banyak bankom seperti itu kan, dan emang ya dirasakan manfaat. Ya saya ngerasain gitu, perjalanan ke Jawa gitu kan,
di tiap kota atau apa kita tahu lihat ada ini ya, hampir walaupun sekedar buat ya istirahat gitu kan, say hello, silaturahmi, ngopi gitu. Pas kebetulan ada tukang pijat gratis ya, mampir sebentar gitu, walaupun ya setengah jam gitu kan, habis itu lanjut lagi dah. Yang rasa ininya sih di situ dapat manfaatnya seperti itu. Komunikasi dan kemari-kemari ya komunitas kok makin, apalagi habis covid itu kan kok 492 494 sepi, teman-teman larinya ke WA semua kayak gitu. Ujung-ujungnya ya main-mainlah kalau nyari teman ngopi gitu. Iya. Kalau Bang Dora ini aku paling paham karena udah lama sekali gitu kan. Tapi boleh dijelaskan Bang Dora. Kalau saya awalnya amatir tahun 1986. Senior Doang. Di Kolsen. Angkatan babe saya. Cuman waktu itu ya berarti lama banget. Baru ketemu radio lagi tuh tahun 2000. Baru ketemu radio lagi. Dari saya kan bukan Kolsen, mati nggak diperpanjang. Mainnya main kolong aja. Abang 2N. Iya. 2N. Itu udah gaya banget itu, amatir banget. Alpha orang yang kaya lah itu. Zaman itu ya. Iya, kalau amatir dulu paling gengsi. Banget. Itu juga bantuan berapa kali kita lulus saya. Itu kan masih ada Morse. Dulu masih di bawah hostel ya. Oh iya LLD ya. Nah itu kebetulan apa namanya mertua saya nggak jadi orang itu lagi maksudnya didapatin baru itu tahun 2000 baru ketemu lagi di sini jadi pejabat RT. Satpam apa semua kan tahu kan yang ini. Nah adanya tuh ya udah kepaksa beli hati iseng-iseng malam dengerin. Ya di sini pertama saya punya Kolsen, tapi dulu kalau di sini di Jakarta rapi dulu. Nah, Om Juk mau ujian di mana? Nih. Udah ujian. Kalau Kolsen di bawah di rapi 09 ya. Dor. Namanya dulu sebelum diganti saya Pak. Dulu ya mana lagi kalau sekarang dor sekarang makanya kalau pas ada checking dor yang bener loh katanya dor pas dilihat oh iya bener konsennya dor. Tapi tahun berapa Bang? Lupa lagi saya nggak pernah orangnya tuh nggak telaten kayak tahun berapa masuk terlalu ini pokoknya udah masuk subur. Jadi kalau tadi kan ngomongnya kan 2000-an masuk sini kan sekitar tahun. Iya rapi dulu main kawah ini ada suara halus enak didengar ya udah itu apa Marcel sini dia rapi dulu kan harus catat kayaknya radio apa segala macem dulu Papawat kalau dulu kan gitu kayak kalau zaman sekolah kan namanya buku sekolah itu ya Santi Aji di Orari apa namanya ya Kolbuk. Nah, kalau di Rapi ada enggak ya? Ada ya kalau Rapi memang ya emang orangnya nggak terlalu ini penting teman oh ya alhamdulillah sih teman di Santero ada lah mana-mana iya. Apalagi dasarnya di komunitas kemana Palembang Jawa kemana. Nah kalau dari segala perjalanan ini yang paling kalian ingat itu misalkan kejadian apa selama
mungkin kejadian apa ya? Tadi mungkin pacaran. Saya yang berkesan itu saya naik Charlie. Waktu itu di hari terakhir bertugas menjadi ketua OTA. Ada ya. Bisa mati ya. Kemudian saya butuh surat rekomendasi. Saya datang langsung ke mereka, nungguin beliau untuk tanda tangan. Karena sebelumnya ditawarin untuk tanda tangan. Enggak, saya kurang sakral. Nah, kurang. Jadi akhirnya saya meminta menunggu sampai jam 9 karena beliau ada rapat, saya minta tanda tangan. Itu menurut saya satu kepuasan. Mungkin bagi orang lain biasa aja, tapi menurut saya kepuasan saya untuk naik Charlie-nya kesannya di situ. Jauh lagi ya, Tangerang. Oh ini Balaraja. Balaraja. Balaraja bareng sama Remon kalau nggak salah. Ya bareng sama Om Raymond. Nah Remon itu naik yang berapa berkesan. tuh? Naik sama piknik. Kayak itu sekarang tuh bocah-bocah tuh. Tapi yang ikut UNAR di situ ada yang dari Lampung juga. Iya. Waktu saya ada 5 orang atau berapa orang gitu. Bogor ada nggak, Pak? Ada banyak gitu. Karena waktu itu 2019 bulan November saya ingat. Karena dulu kan bulan sekali ya. Sebulan sekali saya termasuk orang yang pertama mungkin udah beberapa kali menggunakan itu ya, yang aplikasi ini. Iya. Jadi kalau kita login aplikasi itu untuk naik ininya ya, naik tingkat. Beda dengan 2016 saya ujian waktu Delta siaga itu manual Ya, di Sabta Pesona. Pakai baju hitam dan putih ya. lulus enggaknya kan berapa minggu baru Ketahuan dan itu lihatnya di Orda. Iya, dan dikasih tahu sama Orda kalau ada yang kenal. Lu lulus tuh, udah urusin. Ya, Langsung ngurus ke sono kan. Skarnya masih warna pink. Iya. Ya. Masih nyimpan. Itu sih yang pesan. Yang kedua adalah penggunaan izin amatir ini. Waktu itu saya mudik menggunakan kendaraan ke Sumatera Barat. Jadi ada rekan dari Aceh, Sumatera Barat, Medan. Itu 21 kendaraan kita lewat lintas barat, di mana saya sebagai salah satu petugas di depan dan satu lagi di belakang sesama amatir. Di tengah kan lebih mendengarkan, dan itu nggak putus. Dari kita berangkat dari Jakarta, kapalnya bareng masuk Lampung ke pesisir barat, mana Pringsewu dan lain-lain, itu sampai Sumbar 21 mobil nggak putus. Kita ya karena komunikasi bagi mereka kalau udah ngantuk saya suruh ngomong. Iya. Siapa nih yang ngantuk? Saya Om, ya udah cerita deh gitu gimana persiapannya. Dia cerita lah ini. Ya gantian siapa lagi. Jadi malam-malam kan kita jalan ya itu obat ngantuknya itu. Beda ya sama saya. Jualan keluar kemana Palembang. Obatnya bukan ngobrol. Teriak. Gimana tuh ada teman yang lain suruh ngerekord. Oh ya. Kalau ini kan sepi Om di Pantai Barat, di jalan berliku-liku. Iya. Dan karena saya menggunakan izin, saya itu pede. Iya. Ada beberapa rekan dari amatir dan juga rapi masuk suruh mampir. Nah, itu Gue mampir, suruh istirahat. Saya bilang mohon maaf saya 21 kendaraan gak apa-apa mampir gitu. Saya itulah kehebatannya. Nah, dan rata-rata orang di sana punyanya dual call sign juga, Iya. atas bawah. Itu sih, itu pengalaman. Sampai sana, sampai Padang, teman-teman yang dari Aceh melanjutkan perjalanan konvoy dengan barengan yang dari Medan. Gitu sih. Itulah. Kalau kamu nih gimana? Kesannya? Pesannya hampir sama rata-rata ya. Kalau di organisasinya saya nggak terlalu banyak kemarin ya, nggak terlalu banyak berkecimpung di organisasinya gitu kan, nggak lokal, nggak banyaknya di komunitas seperti itu. Jadi ya memang kesannya karena pasang call itu saya sekali yang pas kebetulan Hukom saya dapat pasang stiker di mobil. Itu saya pas berangkat ke Jogja.
kena macet Jakarta kapan ya yang masih tol Brexit 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 itu. Ah. 2016 2017 itu. itu Kalau lagi belum parah-parahnya itu Iya, Brexit. karena Dukom, terus kemudian ada di persimpangan kota mana kena stop Polantas jauh, mereka lagi ngatur lalu lintas udah hampir setengah jam. Saya coba main nakal lah gitu ya, saya ambil jalur tengah, saya kasih lampu ke petugas yang kedip, dia ngeliat stiker Dukom sama antena bendera Orari, suruh ambil kanan, langsung masuk jalur. memanfaatkan ini. Saya gitu, saya buka kaca, makasih Nen, lanjut gitu. Itu kan dia ngeliat apa ya, saya bilang gitu. Saya cuma iseng aja gitu, Itu panitia juga kali ya. saya cuma iseng aja gitu, saya sen kanan gitu, saya kedip kasih lampu, ya lihat stiker mobil Dukom gitu kan, Polda Orari, Polda ini kan Jakarta, Polda Jaya gitu. Ini tengahnya kan Dishub itu, suruh masuk jalur, masuk, itu yang wah bisa lebih lancar gitu. Dan satu lagi kalau yang ini saya 2017 kalau nggak salah, 2017 saya dua mobil bareng sama adik saya mau ke Palembang ngadu acara keluarga di Merak. Sebelum masuk Merak saya ini ketemu rangkaian teman-teman komunitas apa ya, dia mau tujuan ke Palembang juga, ada 12 mobil gitu. Oke, ngobrol-ngobrol nyebrang jam berapa, ntar barengan aja. Om Oni sampai Merak tunggu aja, kita udah ditunggu kapal di dermaga 3 ikut rangkaian. Jadi saya sampai Merak belum masuk, itu mereka masuk nunggu masuk rangkaian mereka di dermaga 3 udah nunggu kapal. Ternyata salah satu anggota yang ini ya anggota Orari dan petugas di ASDP. Waduh. Jadi dapat masuk kapal. Langsung kita masuk kapal, tutup jalan. Jadi yang lain masih ngantri, kita ikut antrian. Di kapal kita salaman 12 mobil. Intinya kan itu silaturahmi di situ. Kalau silaturahmi antara keluarganya lebih ya. Iya, saya ngerasain itu. Bilang nggak ikut antri ini, bilang beneran. 2 kali berarti ya. Iya, 2 kali. Dapat keuntungan 2 kali. Bener apa nih paling berkesan selama ini? Kalau saya tuh kan ya baru-baru emang sih teman-teman amatir biasa ya, cuman di organisasian bawah di apa di KAPI wilayah sampai dapat kontak-kontakan di daerah. Jadi pala per pala tuh udah tahu karakternya, oh gini gini gini. Sekarang juga gitu, oh gini, oh sama. Ya itu orang mah pada pulang berkesan jagain ban kok tenda Pangkalan Jati. Lu kan ingat. Lu pada pulang, kita pengen pulang, kebetulan kan serba salah, saya mau pulang. Di sini nyonya saya paling gede, adik-adiknya pada datang. Jadi saya ngalahin dulu orang tua jadinya tuh. Di sini dulu lebaran, baru sorenya pulang ke Bandung. Jadi saya tuh banyaknya itu kesannya tuh Bankom. Ini lewat semua. Ada yang Nontonnya Kalimalang lagi. iya, orang mau ke Jawa Timur nyampe sini udah ada kecelakaan, pasien masih jauh. Nah, di situ tuh ngerinya. Betapa orang tuh mau pulang kampung, yang lain pengen ketemu keluarga tuh sampai segitunya. Kan motonya gini, kita ngumpulin duit setahun buat mudik. Iya. Iya. Nah itu Ngabisinnya 1 minggu. kayak ke Ngumpulinnya, apa namanya? ya. jadi kalau minggu hari itu kan 365 hari. Nah, 350 hari cari uang tuh. 15 harinya ngabisin. Saya tuh di organisasi ya buat satu lagi balik lagi. Cari teman, silaturahmi. Dan kepenatan tuh kalau ketemu kita saling canda-candaan, ngopi bareng itu aja. Nggak terlalu apa namanya? Ya peraturan segala macam. Pengen udahlah. Makanya dasar-dasarnya ini boleh, ini nggak boleh, udah gitu aja. Kayak yang opel lah, apalah. Udah buat dilanggar kok.
Tapi Bang, nih kan Bang Dora sama Bang Jendra kan dua call sign ya, atas sama bawah. Bedanya di atas sama hijau sama oranye ini apa sih Bang? Jadi Bemplan Band plan ya Selain aja. band plan? Selain band plan ya sama mungkin aja. enggak gitu juga ada lah dikit-dikit Bedanya perbedaan warna baju. lewat baju dan di bawah tuh lebih sorry ya lebih merakyat gitu. Kalau dulu Iya. namanya Ferrari Pak. Yang Orang dulu soalnya. Iya, kalau Iya, dulu kan? bener. Biasanya orang dulu itu udah nggak ada ya. Iya nggak ada, Karena saya dulu, doang. karena dulu. Enggak, kalau dulu Ferrari itu pejabat. bukan pejabat ya, jadi kayak kalau sekarang alhamdulillah ya udah seiringnya waktu mungkin ya waktu dan segala macam dinamikanya udah nggak ada perbedaan sekarang, apalagi kayak pejabat-pejabat yang sekarang tuh alhamdulillah udah nggak ada. Kalau dulu mah asli para apa siapa kayaknya dulu kurang begitu respect dulu tuh. Kalau sekarang udah Ya, karena cakep kan sekarang. Lebih stereotip sih Iya. kalau menurut saya, kan pemikiran orang dulu sama orang sekarang. Mungkin dulu zamannya beda ya. Kalau sekarang menurut saya kan termasuk merasakan hal tersebut. Tapi tergantung kita menempatkan dirinya seperti apa kan. Dua-duanya kita sesama butuh nih. Yang di bawah butuh bercanda, yang di atas kita butuh untuk segala sesuatu kan. Ada plus minusnya sih. jadi ibaratnya Gitu. kayak Kalau orang pola-pola pemikiran orang-orang dulu masih ada apa ya istilah tetap promo, jadi rasa diri tuh yang punya rasa diri ada atau apa. Sebenarnya dulu juga mungkin enggak karena ya itu pemikirannya dulu aja. kalau saya ngelihat ya, karena saya sekarang masih single gitu kan. Masih single. Walaupun Masih single. iya masih single, yang oren kayak gitu. Oh enggak, kirain Berarti ini. aku potong ya masuk TikTok ya berarti ya. Masih single. Nanti Iya. kasihkan istrinya. Iya. Iya. Wah, Kan. Itu dipotong aja ya. Ya. Masih single guys, silakan. Gaspol. Nanti DM. Nih, Garuda merah nih. Garuda biru dia. Garuda biru tawa aja. Iya, jadi kalau lihat ini perbedaannya jadi kayak kalau yang orari dulu. Saya kadang suka ngeliat dari bahasa ya. Benar, kalau dari ini percakapan lebih terkesan formal ya di orari seperti itu. Dan kalau di rapi itu ya bahasa sehari-hari, bahasa gaul, bahasa ini mah Bahasa tongkrongan. iya bahasa tongkrongan gitu ya. Iya. Apalagi kalau udah ketemu sama kayak mungkin apa istilahnya kan, kalau keamanan lingkungan ini kalau 86 10.252 aduh udah, ini apa lagi. Nah itu kan kalau saya ngeliat ini wah, ini mah nggak ada ini kode-kode ini kalau ngomong gitu lu salah jalur Iya, dan Dan 10 sama itu ya. Qcut kan bedanya kan di situ. karena pernah saya mau nanya tuh mau sempet mau daftar deh, gue bilang ikutan yang hijau gitu kan. Ditanyain, lu udah siap belum tengah malam gedor-gedor suruh nyari ambulan, tengah malam suruh ada kemalingan, lu siap-siap nih. Emang gitu? Iya. Jadi mikir saya. Nah, terus jadinya berarti sampai sekarang Masih single. ya dicak gitu ya. sebenarnya kalau saya pemahamannya pribadi itu kayak ini filosofi atau pemahaman bubur ayam itu diaduk apa enggak. Jadi kalau dibahas nggak ada habisnya. Yang satunya diaduk, yang satunya pahamnya nggak diaduk gitu kan, berantem gitu kan. Tapi tetap kalau saya secara pribadi masing-masing itu kan mempunyai plan, mempunyai budaya yang berbeda-beda. Giliran kita di budaya ini kita nggak bisa maksain yang kita sebelumnya. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau kita ada di rapi, ya udah kita membaurkan diri dengan caranya yang biasa dipergunakan orang rapi. Giliran kita di atas, kita berbaur dengan
ya orang amatir. Nah, Jadi kelemahan saya dan mungkin saya tuh kelebihan nggak ada kelemahan. nggak pernah dibawa pun, nggak pernah. 28-nya apa? Nggak punya udah. Saya nggak punya kebanggaan tersendiri kusen kolsen tuh saya. Udah, itu mah sebagai apa ya, warga negara yang baik udah izin aja udah. Yang Kalau penting saya. ada tandanya Nah, gitu. iya, yang penting ada tanda itu. Setuju. Kelemahan saya. Kelemahan saya Nggak makanya apa-apa. saya tuh ngobrol apapun itu jarang-jarang pakai kolsen. Nah, itulah Ya, perbedaan perbedaan Yang ini ya. Tapi ada sih kayak Kebiasaan. lucunya saya dengar di frekuensi hari gitu kan, gitu ngobrol pertama sih oke lah tukeran polsen gitu kan, yang masuk orang ketiga gabung masih itu orang keempat sebenarnya dia amatir ya gitu, orange gitu kan, orari, cuman nggak tahu kenapa gitu tiba-tiba apa di pertengah percakapan mereka ngobrolannya ke hijau. Ini obrolannya kok lari ke bawah ya. faktor Rusia nggak bisa Iya, bohong. makanya. Makanya saya sambil lihat ini bener kan frekuensi atas atau bawah? Karena kan kalau kalau di mana kalau mudik itu Pantura kan PSP ya, Ya. itu kan kita menghilangkan call center gitu kan, Pesona Masuk. suara Pantura. masuk ke sana oke dengan gini-gini gitu kan, itu ketahuan gitu. kalau mungkin kelebihan ya kelebihan saya nggak pernah Kelebihan pakai itu kolsen, suara saya udah langsung Ketahuan. ketahuan karena untuk lokal. Tapi gini Om, kayak kita masuk repeater kayak Jawa Tengah itu ada saya melintas di Solo sampai Madiun itu 46 berapa? 46, berapa? Itu kita masuk ke kosan karena repeater resmi ya. Itu kita ditunjukin jalan, dipadu segala macam Ya. gitu. Idealnya kan kalau kita masuk repeater itu menggunakan kosan, jadi kita nggak identitas kita itu kan kita orang kan gini. Ibarat saya bertamu ke rumah orang, saya tanyain, Om Dora ada nggak? Saya nggak ngasih tahu saya dari mana, namanya siapa, keperluannya apa kan, kayaknya kurang gimana gitu. Nah, gitu sih. Kecuali Benar, saya benar. udah sering ke tempat Om Dora gitu. Itu sih. Tapi semuanya kan punya budaya yang berbeda-beda yang harus kita hormati karena kan itu dibuat oleh pendahulu gitu kan. Aturannya harus dipakai. enggak Iya. enggak. Kalau saya kebetulan kalau ke luar daerah pun jarang pakai yang resmi, kolong aja. Oh, iya. Woi. Jadi orang tongkrongan beda. Males secara formal begitu Om Jen. Saya tuh apa ya? Karena kebiasaan. Kebiasaan yang buruk. ya yang Jadi pada saat diminta untuk Ya. duduk resmi kagok gitu kan, sampai ya stres gitu sebenarnya kan. kebiasaannya bagus Iya. untuk tidak ditiru. Oke, sebagai penghujung nih, apa sih Bagilah kalau keinginan kalian atau harapan kalian terhadap teman-teman yang sedang nonton ini? Ya kalau harapannya sih bagi rekan-rekan yang terbiasa bekerja atau sehari-hari menggunakan ini ya HP atau radio atau apalah gitu, sebaiknya menggunakan konsen baik itu rapi atau orari, karena dengan itu kita mempunyai wadah, kita punya payung hukum di mana kita itu secara tidak ilegal lah, kan ibaratnya kalau bawa mobil nggak pakai SIM mana gitu ya, jadi kurang afdol. Itu aja Sekedar sih. menggunakan HT ya. Iya, meskipun HT karena dari sekecil itu bisa menyebarkan berita-berita yang tidak semestinya atau yang ini ya. Kalau kita punya konsen pasti kita punya tanggung jawab gitu dalam menyampaikan satu informasi, apalagi sekarang zaman sensitif ya, zamannya mobil kada dan lain-lain. Itu aja sih. Dan satu lagi, jangan sampai kerja mengganggu hobi. Ya, karena berjiwa seimbang. Ya, kalau bisa ya setuju. Kalau bisa hobi itu jalan terus gitu. Jangan sampai ada kerja yang mengganggunya gitu. Betul. Hobi harus menghasilkan. Iya. Sepakat kamu ya? Iya. Hobi harus menghasilkan. Iya. Kalau Bang Oni, Kalau saya sih harapannya buat teman-teman ya yang dengerin, entah itu di apa, kolong,
rapi gitu kan, mau ke Rotary, yang punya HT lah, yang ikut komunitas, entah itu nanti yang didengar RC gitu kan, entah itu XL7 ataupun apa Innova, Fortuner kayak gitu. Papa Yang Kilo. ya Papa Kilo gitu kan, yang punya HT, punya rig di mobil. Ya walaupun cuma buat apa istilahnya make buat di mobil buat hari, ya sekali-sekali mainlah ke sekretariat lokalnya gitu kan, lapor diri biar tahu enak sama enak nih gitu. Jadi kalau ada sesuatu hal yang kita lakukan secara resmi, kita ada jalurnya, itu aja sih. Jadi lebih enak, jangan sampai tiba-tiba ada apa lokal mana kok nggak pernah nongol, nah itu yang nggak enaknya. Jadi pertanyaan. Iya, itu aja sih biar lebih enak, enak sama enak nih gitu. Kalau Bang Dera. Saya mungkin ya lebih setuju sama Ya, kenapa? ya itu hobi apa yang kita jual apa ya harus mempunyai izin ya. Yang belum masih senang komunikasi tolonglah diurutin komunikasi sama aja dah. Intinya kan silaturahmi ya, tapi kan ya itu tadi jangan sampai kita jadi anggota orari apa rapi lokal dan ketuanya aja kagak kena, giliran ada sesuatu yang urgent yang perlu diurus ujuk-ujuk siapa lu, itu kan nggak kenal. Kayak kita jadi di lingkungan RT giliran pas udah mau ngurus surat kematian mau dibawa kemana lapor enggak atau apa ujuk-ujuk Pak minta surat rujukan buat ini, nah itu dah pokoknya ini pada sadar diri. Orang yang masih mempergunakan alat komunikasi itu mau bikin di orari tapi sama aja lah ya, intinya punya legalitas buat berkomunikasi. Dan kita kan mempergunakan frekuensi memang punya kata orang Tono kan frekuensi punya Tuhan deh, tapi kan ada yang ngatur di negara republik ini, nah, itulah itu aja mungkin. Oke. Ya benar juga, apa walaupun cuma sekedar HT, cuman kalau sudah istilahnya masuk ke ruangannya, masuk ke ruangan dari HT yang antenanya segini bisa jadi antenanya tarik tambah panjang. Dari HT yang segini bisa dapat. Lah itulah Ini. kalau amatir Habis itu itu dapat antena yang serba lebih- penasaran. seperti itu. antena ini kurang maksimal nih, ganti sama dengan halnya saya. Iya. Orang bentuk-bentuk kan gitu, wah ini nih kurang mentung nih, tambah lagi itu sama. Itu kalau udah masuk ya Bang ya. Kalau belum Iya, masuk kan belum susah. masuk jangan, pokoknya harus punya izin dulu dah. Ya, yang penting izin HT belakangan. Iya, Yang penting HE punya punya HP dulu dah. HF. Oh HP buat WA. Iya, HT nggak butuh, tapi yang penting HE punya sama izin. Udah. Izin lah, yang paling utama tuh izin dulu dah. Karena Nah, kita punya walaupun cuma 5 watt. Ya, HE punya 5 watt ya cukup gitu. Dan Oke, lebih. terima kasih. Ya, jadi di sini teman-teman kalau misalkan kalian kepengen ada pertanyaan atau misalkan usulan, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. santai.